Ini rahasiaku ya. Rahasia, iya. Kapan lagi? Aku percayakan rahasiaku padamu dan pada yang nontonin channel kamu ya Naya. Kapan lagi baca rahasia Mbak Vera ya? Oke, baiklah, ini amanah nih. Oke, aku baru tahu seorang Roslina Ferauli yang kita kenal sebagai seorang psikolog ternyata juga bertengkar dengan suaminya tadi malam. Dan itu baru tadi malam banget. Baru semalam. Terus baru baikan lagi tadi pagi. Jadi malu ya. Dan ternyata psikolog juga manusia ya Mbak Vera. Yes. Ya Allah, itu gimana nih? Thank you Mbak Vera udah kasih tahu aku. Jadi kayak kalau aku bertengkar ya udahlah ya. Psikolog senior idola saya juga bertengkar gitu ya. Jadi manusia aja gitu ya. Ini pertama kali membuka diri. Ini kita bukayan ya. Oke. Bismillah ya. Bismillah ya Mbak. Biarkan netizen tahu. Hey. Sebenarnya ini bukan segini aja kan sebetulnya. Ini ngandung harapan anak kan? Kok nggak bisa tahu sih? Ya iyalah Mbak psikolog. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di Anasa Channel dan mohon maaf ya, suara aku hilang. Jadi akhirnya memang semangat boleh 45 tapi badan harus istirahat juga ya. Tapi seneng banget, kenapa aku tetap semangat? Karena di sebelah aku sudah ada psikolog idola aku, Mbak Roslina Ferauli. Yeay. Oh my god, Thank aku yang you, ngefans Mbak sama Vera. dia loh ya. Enggak. Aku harus cerita nih. Aku harus cerita ke teman-teman Analisa Channel kalau Mbak Vera ini adalah sosok psikolog yang jadi idola aku. Kenapa? Karena Mbak Vera ini dulu zaman aku masih S2, waktu itu aku masih mau belajar jadi psikolog. Aku dapat tawaran kerjaan untuk jadi moderator di sebuah talk show psikologi. Ingat kan Mbak? Ingat di Bandung. banget. Itu kayak wow, mungkin kayak 10 tahun yang lalu, lebih mungkin. Dan saat itu aku cuma lihat Mbak Vera. Aku mau jadi moderator dari Jogja ke Bandung karena pembicaranya idola aku. Dan hari ini dia sudah ada di sebelah aku. Thank you Mbak Vera. Ini ya, untuk semua yang nonton, cuma orang hebat yang mampu muji orang lain. Makasih ya. Tapi ini hebat beneran. Ya, pokoknya kita harus sering-sering deket sama orang hebat yang positif. Karena gak semua orang hebat itu positif. Kenapa? Kalau kita deket sama orang hebat yang positif, ketularan, kita jadi hebat juga insya Allah ya kan. Karena selalu membagi aura positifnya. By the way Mbak Vera, tadi kita ngobrol nih ya, kalau ternyata dalam pernikahan itu serba-serbinya tuh unik gitu. Yes. Ada yang tadi kayaknya ketebak nih, aku cuma ngeributin kapan sih sekolahnya gitu. Yang aku pikir ketika suami aku itu udah sekolah, aku pikir masalah selesai, padahal belum tentu. Ya. Karena bisa jadi sesuatu yang dia lebih dari kita belum jadi, itu jadi satu kunci. Karena ternyata Mbak Vera juga barusan ribut nih gitu. Jadi sebenarnya dalam pernikahan, hubungan suami istri itu apa sih Mbak yang harus kita jaga? Karena kan kaitannya ke anak. Karena Mbak Vera ini kelahirannya pasti udah banyak banget ya Mbak. Udah berapa tahun praktek Mbak ngomong-ngomong? 17 tahun 17 kira-kira. tahun cuy. Jam Woy. terbang kira-kira 10 jam per hari. Masya Allah. Dulu kalau sekarang sih udah gak mampu ya. Paling cuma 5 jam. Tapi kita sering lihat dia di TV ya. Jadi kayak jam prakteknya pindah, lebih banyak menginspirasi banyak orang. Dan sekarang seneng banget dong aku bisa ngedatengin Mbak Vera di channel ini. Karena nih Mbak Vera sebenarnya topik ini adalah request dari para netizen di rumah. Oke. Jadi ada Ini salah penting satu ya. yang komen, Mbak bahas dong tentang gimana sih psikologis seorang anak di sebuah kondisi kalau orang tuanya harus bercerai. Nah aku begitu Mbak Vera kemarin share, jadi jangan lupa follow Instagram Mbak Vera juga, Roslina Ferauli. Soalnya semua captionnya tuh edukatif banget. Thank you. Kemarin sharing tentang ini ya, divorce ya. Tentang divorce karena kebetulan siang itu dapat pasien, di mana pasiennya adalah anak remaja. Dan aku baru memberikan penanganannya berupa terapi keluarga. Dan alhamdulillah papa mamanya bersedia datang dua-duanya, karena nggak semua orang tua bersedia hadir meskipun terapi atau konseling tersebut untuk anaknya. Ya, jadi itu mau datang dua-duanya. Dan dua-duanya mau datang. Ternyata anaknya betul-betul dari awal dengan keluhan punya letupan-letupan emosional yang nggak dipahamin, anaknya nggak terlalu ekspresif. Ternyata di luarnya kayak kemarahan, seperti anger. Padahal anger tadi sebetulnya di dalam sini, ya anger itu hanya selimutnya. Di dalam sini adalah kesedihan. Kesedihan atas apa? Iya, dia menyatakan kok ketika papa mamanya berpisah, bahkan sebelum papa mamanya berpisah, situasinya udah nggak menentu buat dia. Dan ketika mereka akhirnya memutuskan berpisah dan dia adalah anak tunggal, maka dia merasa bahwa kan cuma mereka yang aku punya, cuma kalian loh gitu berdua.
Terus kalau kalian pergi, jadi papanya yang pergi, papanya menikah kembali kemudian dalam waktu tahun-tahun ini ya. Jadi dan anak ini tinggal sama ibunya. Situasinya nggak mudah buat anak ini karena waktu papa mamanya menikah, yang mengurus sekolah kan mama nih yang in charge. Begitu mereka berpisah, bercerai, anak tetap punya harapan bahwa waktu dia perform di sekolah papanya ada hadir dong. Bahwa waktu ada pertemuan orang tua guru harusnya papanya juga hadir dong. Bahwa dia masih penting loh buat papanya, dan papanya nggak ngeh. Mamanya nggak tahu karena mamanya pikir lah sama ini kan dia yang involve, dia yang in charge, dia yang terlibat, bukan suaminya gitu. Ketika suami yang menjadi mantan, yang nggak ada yang menginfokan pada si bapak. Ternyata begitu bapaknya tahu bahwa ternyata I am your world gitu loh nak gitu, dan bapaknya ibunya dua-duanya sadar. Dan itu sedih sekali, dan anaknya yang nggak pernah bisa nangis di ruangan saya akhirnya Nangis. hari itu nangis. Dan disitulah aku jadi bahas bahwa dampak perceraian pada setiap anak beda-beda, beda usia, beda dampak. Menarik tuh Mbak, karena sebenarnya perceraian itu kan hanya bukan hanya ya, tapi adalah sebuah kejadian yang sebenarnya sudah dipicu oleh beberapa keributan-keributan sebelumnya gitu. Betul. Kan kita nggak pernah paham bahwa ternyata pertengkaran seperti yang tadi kita bahas adalah sesuatu yang justru baik sifatnya buat pernikahan. Namun orang nggak tahu cara menyelesaikan pertengkaran, nyelesain konflik yang asik itu yang gimana sih? Nah kalau daripada susah-susah mikirinnya, ingat aja dulu waktu masih baru-baru pacaran, baru kenal. Dulu waktu kita nggak merasa sesuai apa sih yang kita lakukan, seberapa besar sih kebahagiaan kita sama pasangan, apa yang bikin berubah, apa yang berubah gitu. Kalau sekarang cuma kebahagiaannya di level 0 sampai 10 cuma 2, memang pernah lebih tinggi daripada itu nggak? Oh pernah dulu 8-10, apa yang berubah? What change gitu? Apa Mbak kebiasaan pasangan ini berubah gitu level kebahagiaan? Nah, ketika ditanyakan, ternyata nggak ada yang berubah loh. Misalnya gini, apa sih yang kita lihat pertama kali kita nikah sama pasangan? Misalnya ya, kalau Ana deh, apa yang Ana lihat pertama kali dulu waktu memilih menikah dengan suamimu? Apa ya Mbak? Feeling ya? Is it feeling? Terus kayak dia yang paling sabar. Bahwa dia sabar, kita catat ya, sabar. Kemudian dia yang paling care sama keluarga aku. Dia care, sabar, oke. Dia punya satu masa depan yang aku tahu nih profesi dia itu menjanjikan, itu realistis ya gitu. Maksudnya dalam artinya waktu itu profesinya udah kelihatan belum waktu itu hasilnya? Udah kayak ya belum tahu sih kalau materi belum, tapi kayak dia udah tracknya dia untuk bahwa waktu itu dia ketawanya dari mana? Dia kerja keras atau bagaimana? Dia kayak barusan dilantik jadi sebuah profesi tertentu gitu, dan dia kerja keras, terus kayak dia udah ngisiin, dia jual mobil untuk bisa ngelakuin sesuatu yang jadi bisnisnya waktu dia kuliah. Dia jadi punya perencanaan. Lihat ya, sekarang kita lihat ada 4 kan. Coba kita tanyain ya. Sabar, perencanaan. Satu lagi apa tadi Pak? Iya, satu lagi bahwa dia pekerja keras. Ya. Dan bagus juga ya suami dan aku. lihat ya, perasaan sama pasangan kali ini 0 sampai 10 berapa sih feeling tentang dia? Sekarang kebahagiaannya tentang bersama dia tuh berapa sih? Sekarang 0 sampai 10, yes. 10 Mbak. 10, is it? Karena biasanya yang jawab 10 itu faking good biasanya. Kalau dalam pasien ya. Jadi nggak pernah ada yang jawab 10 biasanya. Oh ini berarti mungkin dibandingin dulu. Yang sekarang aja. Sekarang aja. Sekarang 8. Dulu waktu pertama kali dulu rasanya ya itu 10 sih ya. 10 bahkan ya. 10 lah ya. 10 bahkan, right? Jadi ada perubahan, betul? Iya. Rasanya berubah. 8 sih oke banget sebenarnya. Tapi kan berubah. Iya. Nah, apa yang berubah? Coba kita cek ya. Dia masih sabar enggak? Kayak dulu. Kadang-kadang sabar, kadang-kadang enggak. Jadi udah mulai ada anger kan? Ya. Kemudian satu lagi, selain sabar, tadi dia adalah care sama keluarga. Dia masih care nggak sama keluarganya anak? Kalau itu sih masih good, ya kan? Masih. Masih. Sama yang terakhir tadi adalah dia punya perencanaan. Dia masih punya perencanaan, guys. Yes. Ternyata 4 ini masih ada. Apa yang berubah? What change? Respon kita. Jangan-jangan kita yang berubah. What change you? Apa yang mengubah seorang anak? Ya, ini pertanyaan yang menarik nih Mbak. Kayak kondisi kita hari ini beda sama dulu. Jadi waktu kita lagi bertengkar sama pasangan, kita cenderung nyalain pasangan. Kenapa sekarang tiba-tiba berubah ya? Sehingga pasangan pun jadi punya kemarahan juga loh.
Sedih. Thank you Mbak Vera. Ini kayak refleksi empati yang des gitu. Kena banget. Bener juga ya Mbak. Jadi sebenarnya yang berubah tuh kita. Jangan-jangan kita punya standar yang berbeda. Jadi rasa yang tadi Sama. berubahnya bukan karena dia loh. Tapi standar Kita pun seiring waktu berubah. Apa yang mengubah Anda semua di rumah terhadap pasangan? Yuk kita cari tahu. refleksinya tuh ketampar banget ya. Jadi kalau kita bisa bilang nih Mbak Vera, aku minum dulu ya Mbak Vera, maaf Mbak. Jadi Langsung seret nih tenggorokannya. langsung Oke. deh. Semakin seret tadi udah seret sih sebenarnya. kena banget Mbak Vera. Jadi refleksinya adalah sebenarnya dalam pernikahan, kalau kita mau cenderung menyalahkan pasangan, kita tuh kayak harus ngeliat dulu ke diri kita. The matter is about how we see ourselves gitu. How do you see yourself? Iya, dan kemudian kita tanyakan pasangan paham nggak bahwa ternyata kita punya standar yang berubah. Komunikasi kunci. Jangan-jangan dia nggak sadar, dia nggak paham. Atau cara kita nyampeinnya adalah pakai pecutan. Bahwa kok dia nggak anu sih, kok kamu nggak kunjung ngambil anu sih, kok kamu anu, jadi ada tuntutan. Kita jadi demanding. Ketika pasangan merasa dituntut, nggak ada orang yang suka dituntut atau dipecut kok. Ya, tiba-tiba dia punya anger, punya kemarahan. Saat dia punya kemarahan, cara dia berbicara pada pasangannya pun tak lagi gentle. Dan saat itu juga perempuan merasa kayaknya nggak dicintain nih. Ketika perempuan nggak merasa dicintain, dia lebih agresif. Ketika laki-laki merasa diserang oleh pasangannya, boro-boro ya, dia akan langsung ikut nyerang lebih dahsyat. Kena loh Ingat, nih, kayak ketampar des. laki-laki itu persis kayak di Animal Kingdom tadi Mbak Vera ceritakan. Di Animal Kingdom, pejantan itu ya sifatnya cuma dua ya. Either dia akan melindungi betinanya atau dia bikin serangan-serangan. Nah, perempuan yang handal adalah perempuan yang mampu bikin pasangannya protect mereka. Apapun isu dalam rumah tangga, mau isu orang ketiga sekalipun, jangan pernah nyerang pasangan dengan isu orang ketiga, tapi bantu pasangan melihat bahwa kita merasa teraniaya dalam situasi tersebut, sehingga dia terbuka hatinya untuk protect si betinanya.